Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'al muslimin. Babul i'rab. Sekarang musannif mau menerangkan tentang i'rab. Karena memang tujuan awal dan asal daripada ilmu nahwu yaitu adalah tentang i'rab dan bina, membahas tentang kalimat Arabiyah dari sudut pandang akhir kalimatnya, keadaan akhir kalimatnya, apakah dia mu'rab, apakah mabni. Nah, apa sih itu mu'rab, apa sih itu mabni? Inilah babnya dan tempatnya musannif mulai membahas sedikit demi sedikit tentang mu'rab dan mabni. Dan tujuannya pastinya yaitu adalah nanti beliau mau menerangkan tentang marfu'at, mansubat, makhfudat dan majzumat. Apa sih itu i'rab? Kata beliau, al-i'rabu, yang namanya i'rab itu huwa taghyiru awakhiril kalim, yaitu adalah berubahnya akhir kalimat, berubahnya keadaan akhir kalimat. Apa penyebab daripada perubahan tersebut? Likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, dikarenakan berbeda-beda amil yang masuk terhadapnya. Apa itu amil? Wal amilu ma yu'assiru fi akhiril kalimati. Di dalam bab i'rab ini kenapa dibahas setelah kita menerangkan isim, fi'il dan harf? Karena disinilah kita akan menemui isim nanti ada yang mu'rab, ada isim mabni. Fi'il ada yang mu'rab, ada yang mabni nanti. Adapun harf itu semuanya mabni. Ini bakalan kita temuin nanti. Apa sih itu mu'rab, apa itu mabni? Nah, kata beliau, i'rab yaitu adalah berubahnya akhir daripada kalimat. Apa yang merubah tersebut? Dikarenakan berbeda-beda amil yang masuk terhadap kalimat tersebut. Apa itu amil? Yaitu adalah sesuatu yang memberikan taksir ataupun perubahan daripada kalimat tersebut. Sebagai contoh ya, seperti yang kita terangkan, kalimat ada isim, fi'il, ada harf. Kalimat isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Contoh mu'rab yaitu adalah Zaid. Contoh daripada mabni yaitu adalah haula. Dari mana kita mengetahui bahwasanya Zaid ini adalah isim? Karena Zaid itu menunjukkan atas makna di dalam dirinya sendiri dan tidak ada daripada zaman di dalamnya. Zaidun, nama seseorang. Haula, mereka. Ini isim isyarah namanya. Mereka. Mereka itu sudah bisa difaham, mempunyai makna dalam dirinya sendiri. Jelas itu ya? Dan ini adalah mabni. Perbedaannya apa antara yang mu'rab sama mabni? Kalau yang mu'rab ini akhir kalimatnya bisa berubah-ubah tergantung daripada amil yang masuk. Terkadang dia bisa Zaidun, terkadang bisa Zaidin, terkadang bisa Zaidan. Sebagai contoh, ketika orang mengatakan goma, ketika goma ini masuk ke Zaid, maka berubah menjadi goma Zaidun. Ketika amil yang masuk goma, maka menjadi Zaidun. Kalau yang masuk ra'aitu, maka berubah menjadi Zaidan. Ketika yang masuk itu marartu, maka berubah menjadi marartu bi Zaidin. Jelas itu ya? Oh, kok bisa berubah? Zaidun, Zaidan, dan Zaidin. Itu tergantung daripada amil yang masuk kepadanya. Terkadang amilnya memerlukan dia rafa, karena memerlukan fa'il akan datang, maka menjadi Zaidun. Kalau amilnya memerlukan dia nasab, karena menjadi maf'ulnya ra'aitu, maka dibilang Zaidan. Kalau amilnya memerlukan dia khafat seperti ba, ini harf jar kemarin ya,
bi, maka dia menjadi zaidin. Tergantung daripada amil yang masuk. Inilah namanya i'rab. Taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Berubahnya akhir kalimat disebabkan daripada tergantung amil yang masuk, yang memberikan taksir dan memberikan bekas kepadanya. Kebalikan daripada i'rab yaitu adalah al-bina, wa huwa luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Tetapnya daripada akhir kalimat di dalam satu keadaan, tidak berubah sama sekali. Ini bina namanya. Contohnya seperti yang kita terangkan tadi, kalimat haula. Haula'i. Ini kalau seandainya kita katakan qoma, enggak berubah, tetap haula'i. Kita masukin di sana ra'aitu. Haula'i. Tetap kita bilang marartu bi haula'i, tetap tidak berubah. Apa ini artinya? Itulah al-bina. Luzumu akhiril kalimati, tetapnya akhir kalimat halatan wahidah, di dalam satu keadaan. Tak berubah, enggak peduli dia. Siapapun yang datang amilnya, siapapun yang mengarahkan dia untuk rafa, nasab ataupun khafat, dia tidak peduli. Itu namanya bina. Kita ulang sekali lagi. Apa itu i'rab? Yaitu adalah kata musannif, taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Berubahnya akhir kalimat dikarenakan perubahan amil yang masuk terhadapnya. Ketika amil memerlukan dia rafa, maka dia berubah menjadi rafa. Ketika amil memerlukan dia nasab, maka berubah menjadi nasab. Ketika amil memerlukan dia khafat atau jar, maka dia menjadi jar. Ketika amil memerlukan dia jazm, maka dia menjadi jazm. Akan datang nanti. Ada istilah rafa, nasab, khafat, dan jazm. Sudah jelas itu? Beda kalau al-bina. Luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Tetapnya akhir kalimat di dalam satu keadaan tanpa memedulikan dia daripada amil yang masuk yang menuntut dia untuk rafa, nasab ataupun khafat dan jazm. Maka setiap kalimat yang akhirnya bisa berubah ketika dimasuk ke amil dinamakan kalimat tersebut mu'rab. Jelas itu ya? Dan setiap kalimat yang tidak berubah walaupun bagaimanapun amil yang masuk terhadapnya, maka dinamakan kalimat tersebut mabni. Seperti yang kita terangkan, kalimat itu ada 3 ya. Ada isim, fi'il, dan harf. Isim itu ada mu'rab, ada isim mabni. Fi'il ada mu'rab, ada mabni. Harf cuma ada mabni. Ya situ ya, ini perlu diingat. Kalimat itu ada isim, fi'il, dan harf. Isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Fi'il ada yang mu'rab, ada yang mabni. Adapun harf, maka dia cuma ada mabni. Apa itu isim mu'rab? Yaitu adalah isim yang apabila kemasukan amil, dia mengikuti daripada tuntutan amil tersebut. Kalau amil menginginkan dia rafa, maka dia berubah menjadi rafa. Kalau memerlukan daripada nasab, fathah, maka dia berubah menjadi nasab. Kalau dia memerlukan daripada jar, maka dia menjadi jar. Beda kalau yang mabni, maka dia tidak peduli daripada amil yang masuk, dia tidak mau berubah, mau menuntut rafa, nasab ataupun jar. Nah, fi'il juga seperti itu. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Fi'il yang mu'rab adalah fi'il yang dia berubah-ubah dengan sebab tuntutan daripada amil. Adapun yang mabni, maka dia tidak berubah dan tidak memedulikan daripada amil yang masuk. Adapun huruf, maka semua huruf itu mabni. Dia tidak bisa berubah dengan sebab amil yang masuk terhadapnya. Bahkan isim itu bisa menjadi mabni dengan sebab ada kemiripan dengan harf. Contoh harf yaitu adalah min. Dia nggak berubah min ini. Min. Dari awal diciptakan sampai sekarang. Di sini kita katakan min ini dua huruf ya. Mim sama nun. Ternyata ada isim, yaitu adalah man. Yang mana man ini juga 2 harf.
min sama man. Min artinya dari, kalau man adalah orang. Maka kita katakan man ini isim, orang. Jelas itu? Dia isim. Apakah mu'rab, apakah mabni? Maka kita kan isim ini mabni. Karena apa? Karena ada kemiripan dengan haraf. Yaitu adalah sama-sama dua haraf. Ini dua haraf, ini juga dua haraf. Semua isim yang mabni itu disebabkan kemiripan dengan haraf. Coba kita kasih contoh. Ja'a man nadaituhu. Datang orang yang saya panggil. Kalau Zaid tadi ya, ja'a Zaidun. Kita bilang ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Tapi kalau man, ja'a man nadaituhu. Kita bilang ra'aitu man nadaituhu. Enggak berubah dia, man tetap. Kita bilang marartu biman nadaituhu juga tidak berubah. Karena dia mabni. Definisi daripada mu'rab yaitu adalah ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaih. Setiap daripada sesuatu, maksudnya sesuatu di sini kalimat yang berubah-ubah akhirnya dengan sebab amil yang masuk terhadapnya. Adapun mabni yaitu adalah ma yasbutu akhiruhu ala halatin wahidatin. Sesuatu yang sabit dan tetap akhirnya atas satu keadaan, tidak berubah sama sekali. Jadi kalimah ada isim, ada mu'arab, ada mabni, begitu juga fi'il. Fi'il ada mu'arab, ada mabni. Fi'il itu rata-rata mabni dia. Seperti qoma, qad qoma, an qoma, dan lain sebagainya. Tapi terkadang dia mu'arab apabila ada kemiripan dengan isim. Seperti contohnya yaqumu. Contohnya yaqumu. Ini tergantung daripada amil yang masuk kepadanya. Kalau tanpa amil, yaqumu, seperti yang kita terangkan tadi. Tapi kalau yang masuk misalnya amil yang memerlukan dia nasab, maka misalnya dimasukin lan, maka dia berubah menjadi yaquma. Kalau dimasukin lam, maka berubah menjadi lam yaqum. Nanti akan datang dia majzum, maka disukunkan. Dan apabila ada dua sukun, dihapus huruf sebelumnya, yaqum. Nanti ada kaidah-kaidahnya tertentu. Intinya ini berubah-ubah gara-gara dia ada kemiripan dengan isim. Di mana kemiripannya? Yaitu adalah di dalam perubahan makna dengan sebab amil masuk terhadapnya. Kalau kita katakan yaqumu, dia netral. Jelas itu ya? Netral, zamannya bisa sekarang atau akan datang. Tapi kalau kita bilang lan yaquma, maka dia berubah menjadi tidak bakalan berdiri selama-lamanya walaupun di masa datang. Kalau kita katakan lam yaqum, dia tidak berdiri di masa telah lewat. Dan lain sebagainya daripada penjelasan yang akan kita terangkan mendatang. Intinya biar tahu aja dulu. Kalau ada isim yang mu'arab, ada isim yang mabni. Ada fi'il yang mu'arab, ada yang mabni. Secara asal isim itu mu'arab, dia tidak mabni kecuali ada kemiripan dengan harf. Kalau fi'il secara asal dia mabni, tidak menjadi mu'arab kecuali ada kemiripan dengan isim. Adapun harf, dia mabni selama-lamanya. Biar lebih gampang lagi, kita katakan kalimat terbagi 3 tadi ya, isim mu'arab. Yang pertama adalah isim mu'arab. Ini jami'al asma, semua daripada isim. Illa, kecuali yang pertama. Apa yang pertama? Yaitu adalah ad-dhamair, isim dhamir. Seperti ana, huwa, anta. Jelas itu ya. Yang kedua yaitu adalah al-istifham, isim istifham. Seperti ma, man. Yang ketiga isim isyarah. Seperti apa? Haula'i. Dan kecuali isim mausul seperti alladzi. Yang terakhir isim syarat seperti in. Nah, nanti bakalan kita pelajari bagaimana
yang mana isim domir, yang mana istifham, isyarah, mausul, dan syarat. Itu insya Allah bakalan kita terangkan. Kalau nggak di kitab ini, di kitab yang mendatang nanti. Tapi intinya tahu penyebabnya. Penyebabnya kenapa dia mabni? Karena ada kemiripan dengan harf. Hari ini banyak belajar istilah dan kaidah. Terus, adapun fi'il itu ada mu'rab, ada mabni. Dan seluruh daripada fi'il itu mabni. Kecuali fi'il mudhari'. Apa penyebabnya? Karena ada kemiripan dengan isim. Adapun harf, fakulluhu mabni. Maka seluruhnya mabni tanpa ada istisna, tanpa ada pengecualian. Nah, di sini kita memasuki daripada masalah lain lagi, yaitu adalah perubahannya tersebut terkadang dia nampak secara lafadz kasat mata ataupun pendengaran telinga, atau takdiran tidak nampak perubahannya, tetapi secara takdir. Apa kata musannif? Perubahannya tersebut lafdzan au takdiran, mau nampak secara kasat mata ataupun secara takdir. Seperti yang kita contohkan sebelum-sebelumnya. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Maka kita kalimat Zaid ini perubahannya tergantung daripada amil yang masuk, perubahannya nampak secara lafadz. Kita bilang qoma Zaidun. Ini kita katakan lafadz, ya, berubah. Ra'aitu Zaidan. Perubahan secara lafadz. Marartu bi Zaidin. Itu berubah secara lafadz. Ada beberapa kalimat perubahannya tidak nampak secara lafadz, tetapi secara takdir. Seperti apa? Al-qadi. Ini kalau seandainya masuk ja'a yang memerlukan daripada rafa, maka dia tetap ja'al qadi. Marartu bil qadi. Enggak berubah juga. Marartu bil qadi enggak berubah. Tetapi dia terkadang nampak di tempat lain. Seperti ra'aitul qadiyya. Aywa. Ini naik peringkat ya daripada si Z. Kalau Z kan kapanpun berubah. Kalau qadi harusnya berubah di setiap keadaan. Ini dia tidak kelihatan perubahannya kecuali dalam satu keadaan. Yaitulah ketika nasab lagi. Ada yang levelnya lebih di atas lagi. Yaitulah al-mustafa. Ini kita bilang ja'a al-mustafa. Marartu bil Mustafa. Ra'aitu al Mustafa. Enggak ada berubah dia. Yang datang mau rafa, nasab, khafat, dia tidak berubah. Mustafa. Perbedaannya apa? Perbedaannya Zaid bisa berubah karena huruf akhirnya huruf sahih, dal. Sama seperti Khalid ya. Khalid. Ini dal juga. Umar, ra, hurufnya sahih. Ya'qub, hurufnya sahih. Jelas itu ya? Maka tergantung daripada yang masuk bisa berubah. Beda kalau al-Mustafa dengan al-Qadi. Ini akhirnya huruf illah. Ini akhirnya huruf illah. Ini akhirnya alif, ini ya akhirnya. Kalau yang tadi itu huruf sahih tanpa ada huruf illah atau huruf mad, kalau di sini ada huruf mad atau huruf illah. Kalau huruf mad itu istilah orang-orang belajar tajwid biasanya. Kalau di dalam ilmu nahwu dan sharaf dinamakan huruf illah. Kalau ujungnya alif seperti ini Mustafa. Alif itu la taqbalul harakah. Tidak menerima harokat sama sekali. Makanya di sini apa? Mustafa. Ini yang harokat punya siapa? Punya alif apakah punya fa? Punya fa kan? Alifnya ini nggak menerima harokat. Maka karena dia tidak menerima harokat, akhirnya itulah yang menyebabkan perubahannya secara takdir. Jelas itu ya? Maupun rofa, nasab, khafat dia nggak kelihatan karena memang tidak menerima harokat sama sekali. Dan ini namanya isim maksur. Isim maksur. Isim maksur yaitulah kalimat yang akhirnya alif, itu i'rabnya muqaddar, ditakdirkan di setiap keadaan, rofa, nasab ataupun khafat.
Beda kalau al-qadi. Apa? Yaitu adalah ya, huruf illahnya atau huruf matnya ya. Kalau ya, itu penyebab dia tidak menerima harakat karena berat. Berat. Mana lebih ringannya kita bilang al-qadi sama al-qadiyu. Al-qadi lebih ringan. Mana lebih ringannya kita bilang al-qadi sama al-qadiyi. Al-qadi lebih ringan. Maka karena berat, maka dia tidak menerima daripada i'rab sekarang. Tidak menerima harakat. Kalau dikasih harakat berat dia. Ja'al qadiyu. Oh berat dah, nggak usah. Ja'al qadi aja. Marartu bil qadiyi. Ah berat. Dah kita bilang marartu bil qadi aja. Tapi kalau qadiya. Qadiya. Ringan apakah berat? Ringan. Nah, karena ringan dan senang untuk diucapkan, maka ketika halatin nasab, dia dikasih harakat qadiya. Ra'aitul qadiya. Beda kalau ja'al qadiyu. Marartu bil qadiyi, berat. Maka alasannya di dalam isim yang akhirnya ya tersebut berat menerima harakat. Ketika dia ringan, tidak berat lagi, yaitu di keadaan nasab, maka dia pun akhirnya nampak i'rabnya. Jelas itu ya? Dan ini nama isim mangkus. Dalam artian isim apabila akhirnya tidak ada huruf mat ataupun huruf illah kalau istilah kita nahwi, maka kita katakan i'rabnya zahir. Tapi kalau akhirnya huruf illah atau huruf mat, jelas itu ya, maka i'rabnya mugaddar. Tetapi terkadang muqaddarnya di setiap keadaan, rafa, nasab, khafat, ada yang cuma di sebahagian keadaan. Kalau yang ujungnya ya, maka kita katakan nampak di ketika fathah karena ringan, ketika berat dia tidak bisa nampak. Yaitu adalah rafa sama jar atau kasrah. Tapi kalau alif, maka apa tadi? Maka kita katakan tidak menerima harakat sama sekali. Adapun apabila harf illahnya waw, maka dia menerima daripada harakah. Tidak ada keberatan baginya untuk menerima harakah. Maka sama seperti sahih. Seperti adu. Ya. Ra'aitul aduwa. Ja'al aduwu. Marartu bil aduwi. Ja'a aduwun. Ra'aitu aduwan. Marartu bi aduwin. Nah, sebagaimana isim, ada yang akhirnya sahih, ada yang akhirnya illah, begitu juga fi'il. Nah, biar kita kasih contoh. Ada yang harafnya sahih, ada yang alif, ada yang waw, ada yang ya. Kata-kata musannif lafdhan au taqdiran itu tidak cuma diperuntukkan di dalam isim doang, tetapi di dalam fi'il yang mu'rab pun ada istilah lafdhan au taqdiran. Kalau seandainya akhir daripada harf fi'il tersebut sahih seperti yadribu, maka kita katakan apapun amil yang masuk dia langsung berubah. Yadribu tanpa ada amil dia dhammah. Dimasukin lan menjadi lan yadriba. Dimasukin lam menjadi lam yadrib. Jelas itu? Nah. Adapun alif seperti yakhsha, maka kita katakan dibaca yakhsha ketika tidak ada amil. Dimasukin lan, tetap dia lan yakhsha, nggak bisa lan yakhshaya. Jelas itu ya? Ketika dimasukin lam ya dibuang, lam yakhsha, alifnya dibuang karena jazamnya dengan hadzaf harf illah. Jelas itu ya? Lam yakhsha. Dalam artian kalau ujungnya alif, maka tidak nampak di halatil rafa dan halatil nasab. Adapun halatil jazm karena dia dibuang, ya sudah selesai, sudah urusan. Jelas itu ya? Yad'u. Yad'u berat, makanya yad'u. Halatil rafa enggak nampak, wa fi halatil nasab karena ringan, maka dibaca lan yad'uwa. Tapi kalau jazm wawnya dibuang, lam yad'u. Berarti apa?
Di dalam yang ujungnya waw nampak di keadaan nasab dan jazm karena dibuang. Tapi di keadaan rafa dia karena berat maka tidak nampak. Takdir jadinya. Yarmi yang ujungnya ya. Yarmi maka ya nggak bisa dikasih harakat yarmiyu. Berat dia. Dimasukin lan yarmiya. Nampak dia dihalatin nasab karena ringan. Tapi kalau lam jazm maka lam yarmi ya-nya dibuang juga. Maka fi halatin nasab nampak. Fi halatil rafa enggak nampak. Fi halatil jazm ya karena dibuang. Selesai sudah urusan. Kalau yakhsha jelas itu ya. Yakhsha dia alif. Alif la taqbalul harakah, tidak menerima harakat sama sekali. Jelas itu ya. Jadi gimana? Kita ulang sekali lagi. Gaulul musannif lafzan au takdiran itu tidak cuma tertentu bagi isim, tetapi setiap yang mu'rab maupun isim ataupun fi'il. Sebagaimana di dalam isim ada yang sahih, ada yang illah atau harf mad, begitu juga di dalam fi'il. Kalau yang sahih seperti yadribu, maka fi halatil rafa' nampak, wa fi halatin nasab nampak, lan yadriba, fi halatil jazm lam yadrib juga nampak. Tapi kalau ujungnya harf illah, kita lihat dulu. Kita lihat. Kalau seandainya ujungnya alif, seperti khasya yakhsha. Alif maupun perubahan alif tersebut dari ya maupun daripada waw dan lain sebagainya, intinya alif dia ya. Nanti di sorof bakalan kita terangkan. Kalau ujungnya alif seperti yakhsha, maka dia tidak nampak di setiap keadaan, maupun yakhsha rafa ataupun lan yakhsha. Karena apa? Alif tidak menerima harakat. Adapun dimasukin jazm maka dia dibuang harf illahnya. Selesai urusan sudah. Yad'u. Jelas itu ya. Tidak nampak daripada dhammah karena waw itu sangat berat dikasih harakat yad'u. Tapi karena lan yad'u ringan ketika fi halatin nasab maka menjadi lan yad'u. Kalau yarmi yang ya ujungnya juga berat ketika rafa, ringan di halatin nasab lan yarmiya, dan dibuang di halatil jazm. Di halatil jazm semuanya nampak karena dibuang. Di halatil rafa semuanya enggak nampak karena antara tidak menerima harakat atau berat. Fi halatin nasab maka kalau waw sama ya karena ringan bisa menerima. Tapi kalau alif memang tidak menerima harakat sama sekali, maka tidak nampak sama sekali juga. Wa aqsamuhu. Biar sampai situ dulu ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.